Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar bersama saya, Miss Nanda. Pada kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya. Today is Wednesday, the 1st of September 2021. Well, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai introduction, preposition, dan pronoun ya. Sebelumnya apa sih introduction itu? Introduction adalah perkenalan ya. Perkenalan. Preposition. Preposition adalah kata depan dan pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Jadi pada pertemuan kali ini tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Maksudnya para peserta didik itu mampu bagaimana memberitahu informasi terkait pribadinya dan bagaimana cara meminta informasi atau mengetahui informasi terkait jati diri teman yang lain ya. Selain itu dapat pula mengidentifikasi penggunaan preposition ya atau yang dimaksud dengan kata depan yaitu at, in, on ya. Biasanya pada perkenalan diri terdapat beberapa poin secara struktural bahasa, tata bahasa preposisi ini yang mana sering kita temui ketika kita memberitahu telling address ya, memberitahu tentang address. Nah, kadang kita bisa menggunakan at, kadang kita bisa menggunakan in, dan kadang kita bisa menggunakan on. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kapan at itu digunakan, kapan bisa menggunakan in, dan kapan bisa menggunakan on. Oke, selanjutnya juga pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pronouns ya. Jadi di sini ada pronouns yang subjective pronoun dan objective pronoun ya. Jadi harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui apa itu pronoun ya, apa itu subject pronoun, apa itu object pronoun, apa itu possessive adjective ya. Itu termasuk kata ganti. Baik itu berupa kata ganti subjek, baik itu berupa kata ganti objek, baik itu berupa kata ganti kepemilikan. Oke, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini. Ya, sebelumnya before we start our lesson today, let's guess ya, let's guess these pictures. Nah, di sini ada two pictures. Ada pertama, the first picture ada boy, ya, ada boy di depan teman-temannya. The second picture ada girl, ya, girl ada di depan teman-temannya. Bisa kita ketahui sedang apa sih mereka ini? Tampaknya mereka ini sedang memperkenalkan diri mereka di depan teman-temannya. Nah, jadi kali ini fokus pembelajaran kita adalah di perkenalan diri ya. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri? Poin apa saja yang bisa kita beritahu kepada teman-teman kita? Kalimatnya apa saja, kata-kata apa saja untuk memperkenalkan diri tersebut. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada teks ya, ini teks perkenalan diri. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, di dalam contoh ini terdapat beberapa poin penting yang harus kita kasih tahu, yang harus kita beritahu kepada teman-teman kita ataupun yang lainnya. Ya, apa saja? Pertama, ketika kita ingin memperkenalkan diri, tentunya kita bisa mengucapkan greeting. Apa itu greeting? Greeting itu bisa sapaan, bisa salam ya. Nah, tergantung bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya. Kita bisa menyesuaikan ya. Perkenalan ketika di kelas, maka kita gunakan greeting, say hello bisa, say hi bisa, sapaan good morning juga bisa. Selain itu, di dalam teks ini juga terdapat perkenalan, yakni namanya, nama lengkapnya siapa, dia dipanggil
siapa ya. Biasanya kalau ada nama lengkap berarti ada nama pendeknya, panggilannya siapa. Terus juga di sini ada age ya. Age itu adalah umur. Dia kasih tahu berapa umurnya ya di sini. Selain age ada address ya atau alamat. Dia memberitahu kepada teman-temannya dia tinggal di mana. Nah, di sini alamat itu yang tadinya saya beritahu sebelumnya ada penggunaan preposisi atau penggunaan kata depan. Nah, kata depan ini seringkali kita gunakan ya. Ada kata depan pada, di, ke itu kata depan ya. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita akan bahas kapan saja bisa digunakan at itu, in dan on dan apa artinya itu. Ya, selain itu apa saja yang ada di dalam teks introduction ini ada hobi. Hobinya apa di sini? Kita kasih tahu. Kalau dia suka basketball, silahkan tulisnya like basketball. Selain hobi juga bisa di sini kita kasih tahu favorit. Misal favorit food, favorit drink ya. Bisa kita kasih atau kita cantumkan di introduction kita. Nah, selain itu, kalau sudah semuanya habis, kita rasa cukup untuk memperkenalkan diri, mari kita tutup dengan kalimat seperti apa? Salah satu contohnya adalah nice to meet you all. Selain itu apa lagi? Happy to meet you all, happy to see you. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh poin penting di kalimat introduction ya. Well, I try to read this example of introduction. Listen to me carefully ya. Good morning everybody. I am Rinda Tania Desi and I'm from class 7G. Everyone calls me Rinda or Ririn. I'm 13 years old. I'm from West Kalimantan. I live precisely at Jalan Horizon number 11, Pontianak, West Kalimantan. I like basketball. My friends and I often play basketball together after school at the school's basketball court. Nice to meet you all. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memperkenalkan diri ya. Tapi biasanya kalau mau memperkenalkan diri itu kalau bisa tanpa teks ya. Jadi kita perkenalkan dengan sebisa kita. Bisa kita ingat namanya siapa. Seperti my name is Nanda. Ya. And my complete name is Narapia Handayani, then you can call me Nanda. Nah, seperti itu bisa ya. Terus tinggalnya di mana? I live at, saya bisa pakai at, bisa menggunakan at atau on. I live on Jalan Cilikriwut, misalnya seperti itu. Oke, next ya. Nah, di sini ada kalimat pertama yang digunakan ketika self introduction atau kita memperkenalkan diri kita. Kita bisa menggunakan let me introduce myself ya. Terus allow me to introduce myself. I would like to introduce myself. My name is. Nah, dia langsung di sini ya. Di sini juga let me introduce myself. Langsung my name is, begitu seharusnya. Allow me to introduce myself. My name is, begitu. Ya, good morning everybody. My name is. Nah, bisa juga menggunakan seperti ini. Dan kalian juga bisa menggunakan hello, I am. Langsung sebutkan saja nama kalian siapa. Dan I want to introduce myself. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa poin kalimat di atas ini untuk memperkenalkan diri kalian. Nah, sekarang yang di sampingnya adalah bagaimana memperkenalkan orang kepada yang lainnya. Misal kalian punya teman nih, ya, teman baru atau teman kalian mau kalian kenalin ke teman yang lainnya, maka kalian menggunakan ini nih bisa. I would like to introduce you to siapa ya. Let me introduce you to. I would like you to meet bla bla bla. I want to introduce you to. Hi Aurel, this is Randu. Randu, this is Aurel. Nah, ini adalah contoh introducing other to another ya. Kalau kita ingin memperkenalkan seseorang kepada
yang lainnya, maka bisa kita awali dengan kalimat ini. Nanti seterusnya akan kita beri beberapa poin penting tentang data dirinya. Namanya siapa, dipanggil di mana, dipanggil siapa, alamatnya di mana, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah tentang preposition. Apa yang dimaksud preposition? Preposition adalah kata depan. Maksudnya kata depan adalah kata yang dimana bisa diletakkan sebelum noun. Noun apa? Noun itu adalah kata benda. Selain noun apalagi? Pronoun ya. Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi preposisi ini bisa diletakkan sebelum noun, kata benda, pronoun, kata ganti, non phrase ya, kata benda juga. Frase kata benda, non clause, frasa yang ada kata bendanya, dan gerund sebagai object of preposition. Nah, langsung saja ke contohnya supaya lebih memudahkan untuk anak-anakku paham terhadap materi add in on ini. Nah, kalau untuk pengguna add ini dia lebih spesifik lagi ya. Alamat dia sangat spesifik, ada nomornya atau dia sangat detail menyebutkan lokasinya. Seperti contohnya saja kita lihat di bawah ini I live ya. I live atau I live. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana pronounce-nya ya. Jalan Horizon number 11 Pontianak West Kalimantan. Nah, di sini dia menyebutkan nama jalan. Setelah nama jalan disebutkan, dia sebutkan di jalan itu dia tinggal di rumah nomor berapa ya? Rumah nomor 11. Kotanya apa? Disebutkan kota Ponti ya. Terus Pontianak itu provinsi apa? Detail ya. Ini alamat detailnya, maka dia perlu mencantumkan at di sini ya. Nah, kalau ini untuk penggunaan at lebih spesifik, ada nomornya, ada lokasi detailnya. Terus untuk in bagaimana Ustazah? Nah, in itu bisa digunakan di larger area, di yang umum ya, very general. Bisa ketika di lingkungan, kota, provinsi, ataupun ruangan yang ada di dalam bangunan. Seperti ruang kelas, kamar, kamar mandi, ruang tamu seperti itu atau ruang terbuka. Nah, contohnya seperti ini. I live. Oh, sorry, kebalik ya ini ya. Harusnya ini sorry agak kurang fokus ya. Harusnya ini ada I live in Palangkaraya ya, in Palangkaraya. Nah, ini baru apa namanya I live on Jalan Kalimantan Palangkaraya. Nah, kalau dia itu bersifat terbuka maksudnya cuma kota aja maka disebutkan in. Sorry, ini peletakannya terbalik. Oke, kita akan edit dulu supaya nanti anak-anak tidak terbalik juga dalam memahaminya ya. Nah, I live in dan I live on. Oke. Nah, that's good. Nah, in itu setelahnya ada nama kota, kota Palangkaraya ya, maka bisa kita gunakan kata preposisi in. Selanjutnya di sini on, more specific atau a larger area. Maksudnya jalan atau jalan tanpa nomor, hanya jalan saja. Setelah itu, setelah ada jalannya, maka disebutkan kotanya. Nah, di sini kan ada jalannya nih. Jalan-jalan apa? Jalan Kalimantan ya. Kotanya ada di mana? Kota Palangkaraya, seperti itu. Terus untuk yang lebih spesifik atau lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat nih di sini ada preposisi itu selain bisa menyatakan tempat, dia juga bisa menyatakan waktu ya. Jadi kalau waktu itu bisa digunakan untuk menyatakan bulan, tahun, abad ya. Seperti contoh yang ini, I start working here in 1991.
Kalau on bisa digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Seperti contohnya, what are you doing on Friday? Nah ya, jadi Friday ini adalah nama hari, yaitu hari Jumat. Sebelum nama hari ini, maka kita tuliskan atau kita letakkan preposisi on sebelumnya. Ya. Nah, terus at ya. At ini kalau pada fungsinya sebagai menyatakan waktu bisa digunakan untuk waktu yang lebih tepat, khusus ya, yang waktu yang tepat. Tepatnya jam berapa? Nah, seperti itu. There is a meeting, contohnya ya, there is a meeting at 2:30 this afternoon. Nah, di sini waktu yang tepat sangat spesifik, jamnya jam berapa? Jam 2:30 katanya siang ini. Nah, ini adalah penggunaannya. Artinya ini pada, on ini juga pada, at juga pada, bisa juga artinya di, ya. Nah, selanjutnya at in on juga bisa berfungsi untuk menyatakan suatu tempat. Tapi tempat ini banyak tempatnya ya. Tempat yang seperti apa? Nah, ini lebih jelasnya. In bisa digunakan untuk tempat yang dia ruangnya tertutup ya. Selain yang tadi saya jelaskan, di sini juga bisa ruang tertutup tadi in ya. Terus selain itu on digunakan untuk permukaan yang secara horizontal atau vertikal. Nah, ini penjelasan lagi ya. Jadi permukaan secara horizontal atau vertikal. Contohnya, look at all the books on your desk ya. Nah, vertikal atau horizontal itu bisa kalau tempatnya itu vertikal, horizontal, maka kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang berada di atasnya ataupun berada itu kita menggunakan preposisi atau kata depan on. Selanjutnya adalah preposisi at atau kata depan at ya. Dia juga bermakna pada atau di. Nah, di sini digunakan untuk tempat yang spesifik. Contoh kalimat, I enjoy my 3 years at university. Saya menikmati 3 tahun saya di universitas, katanya di kampusnya. Nah, itu yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Ya. Tadi itu preposisi kata depan, sekarang yang perlu kita pelajari adalah kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu sangat simpel, taunya kata ganti adanya saya, kamu, dia, mereka, kita, dan seterusnya. Di dalam bahasa Inggris agak kompleks ya. Selain subjek saja, dia ada sebagai subjek pronoun. Nah, apa subjek pronoun itu? Subjek pronoun adalah kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Ya. Posisi subjek itu adalah orang yang melakukan, atau biasanya kan pelaku ya, disebut pelaku, itu namanya subjek pronoun. Contohnya seperti apa? Seperti ini, contohnya adalah I, you, we, they, she, he, it. Ini namanya subjek ya. Ini kata ganti. Pronoun itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti yang posisinya sebagai subjek, pelaku. Nanti kita ke contoh supaya lebih paham. Selain subjek pronoun, ada yang namanya objek pronoun. Apa objek pronoun? Objek pronoun adalah kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Pada posisi objek itu maksudnya seperti apa? Posisi objek yang dikenai atau sasaran ya. Dia itu sama saja sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia sama-sama kok maknanya aku atau saya, sama-sama maknanya kamu, sama-sama maknanya kami, atau kita, mereka, dan seterusnya itu sama maknanya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris beda katanya, kalau dia sedang posisinya ada di objek. Kalau I, objeknya adalah me. Nah, kalau you, tetap dia you. Tapi kalau kita, objek pronounnya adalah us. Ya. Terus kalau mereka, subjeknya they, maka berubah dia kalau menjadi objek, posisinya objek menjadi them. Kalau dia subjeknya she, maka objeknya her. Kalau dia objeknya he, maka objeknya her. Kalau dia objek
subjeknya it, maka dia akan tetap sama objeknya it. Nah, ini memang harus kita ingat ya, kuncinya harus ingat dan hafal. Jadi ini adalah materi yang sangat dasar untuk mempelajari, untuk belajar bahasa Inggris ke depannya. Baik kalian mau belajar writing, baik kalian mau belajar reading, speaking, atau listening, ini sangat penting sekali untuk diketahui. Oke, nah ini adalah contoh. Nah, kapan dia diletakkan sebagai subjek, kapan dia diletakkan sebagai objek. Nah, contoh I ya. I know Emily. Saya tahu Emily katanya. You know Emily ya. Dia posisinya berada di mana? Dia berada di awal. Kalau dia berada di awal tentunya ini adalah kata ganti yang berupa subjek. Kalau dia berada di akhir seperti kalimat ini, maka dia posisinya sebagai objek kata gantinya. Emily knows me. Emily knows you. Emily knows us ya. Emily tahu saya katanya. Emily tahu kita. Nah, sayanya di sini adalah objek karena saya sebagai sasaran yang diketahui Emily. Seperti itu. Dan selain ada objek dan subjek pronoun, di sini ada possessive adjective yang mana dia menunjukkan sifat kepemilikan ya. Yang pada teks introduction tadi kita ada menyebutkan my ya. Apa sih my itu artinya? Who ya, atau saya, milik saya. Misalnya tadi my name is, nama saya. My book, buku saya. Nah, ini adalah kata kepemilikan. My, your, our, their, her, his, dan its. Ini adalah kata kepemilikan yang mana artinya punya saya, punya kamu, punya kami atau kita, punya mereka, punya dia, perempuan, punya dia, laki-laki, atau punyanya. Nah, kalau untuk khusus benda dan hewan, jangan menggunakan yang lain. Gunakan khusus its untuk possessive adjective. Nah, selain ada possessive adjective, ada juga possessive pronouns ya. Dia hampir sama. Dia sama maknanya, tapi dia beda katanya. Kenapa? Di sini dia menggunakan mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Kalau di sini dia menyebutkan my seperti misal contoh my handphone ya. Ini ada my handphone, ada handphone. Saya bilang my handphone, tapi ketika saya bilang it's mine, saya tidak menyebutkan ini handphone, tapi saya bilang it's mine ya. Tanpa menyebutkan kata bendanya, maka saya mengatakan mine. Tapi kalau saya bilang kata bendanya, it's my handphone. It's my handphone. Tapi tanpa saya mengucapkan kata benda, it's mine. It's yours. It's theirs. Nah ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Ketika dia subjek pronoun I, maka possessive adjektifnya my book ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, subjek pronoun, possessive adjective, possessive pronoun perubahannya. Ketika subjek pronounnya I, maka untuk kepemilikannya my. Contoh, it's my money ya. Kalau kita tidak menyebutkan kata bendanya, kita tidak menyebutkan uangnya, cukup bilang it's mine ya. It's your money. Kalau kita tidak menyebutkan kata bendanya, sebut it's yours. It's our money. Tanpa menyebutkan kata benda, it's ours. It's their money. It's theirs. Nah, seperti itu ya. Saya harap semua bisa memahami tentang materi kita pada hari ini ya. Ini tentang self introduction ya, introducing one other to another, preposition, dan juga pronoun. Nah, di sini ada teks ya yang sudah kita bahas tadi, teks tentang perkenalan. Saya minta kalian bisa mengidentifikasi di kalimat ini, yang mana ada object pronoun, yang mana subject pronoun, dan yang mana possessive adjective. Nah, silahkan nanti kalian bisa komentar di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun di GCR, ataupun di IG Guru yang sudah saya upload
video ini, dan juga saya minta kalian memberikan selain satu ini kan satu poin pentingnya adalah kalian pahamnya apa. Yang poin yang bisa kalian ambil di penjelasan saya apa. Silahkan nanti berikan komentar terbaik kalian tentang apa yang telah kalian pahami terhadap apa yang sudah saya jelaskan. Dan summary kita pada hari ini yakni tentang self introduction, yang mana tentunya yang perlu dicantumkan ketika kita memperkenalkan diri adalah greeting, ya. Bisa kita gunakan sapaan atau salam, nama, age umur, address alamat, hobi, kegemaran kita, favorit, bisa favorit food, makanan kesukaan, favorit drink, minuman kesukaan, dan closingnya kita tutupnya dengan seperti apa agar menarik, agar lebih santun, ya. Terus tadi juga kita membahas tentang penggunaan add in on, ya, yang mana dia bisa berfungsi untuk menyatakan waktu. Add in on bisa kita gunakan untuk menyatakan waktu. Add in on juga bisa untuk menyatakan tempat. Nah, selain itu tadi kita juga mempelajari tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Di dalam bahasa Inggris kata ganti itu ada banyak, ya. Kita kali ini belajar object pronoun, ya. Kata ganti yang sebagai objek ketika dia menjadi sasaran. Nah, apa kata gantinya, ya? Me, you, him, her, our, us, ya, sorry, itu objek. Terus kalau menjadi subjek pronoun, kalau posisinya sebagai subjek yaitu I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu. Terus kalau dia jadi possessive adjective, kata ganti kepemilikan, maksudnya itu adalah my, nah, you, your, terus her, nah, his, dan seterusnya. Terus untuk possessive pronoun seperti mine, yours, ours, nah seperti itu. Oke, any questions? Jika ada pertanyaan yang mungkin kalian tidak paham juga dengan penjelasan saya, kalian bisa leave comment di GCR ataupun YouTube ataupun di IGTV, ya. Jika kalian tidak memahami apa yang saya jelaskan. Namun jika kalian juga paham, dapatkan poin penting terhadap apa yang sudah saya jelaskan, silahkan tulis di komentar video yang sudah saya kasihkan, ya. Tuliskan poin terbaik kalian. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya akan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.